Selamat datang di Langkah Misteri, tempat di mana dalam setiap langkah akan membawa kalian menuju pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita melangkah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini. Dan pada malam hari ini, kita akan melangkah ke Jawa Timur, di salah satu desa yang berada di Kabupaten Jember. Kisah ini terjadi di tahun 1962, yang dimana pada masa itu suhu politik mulai memanas sebelum akhirnya berpuncak di tahun 1965. Dia adalah Mbah Murianto yang kisahnya tidak bisa diterima oleh logika. Beliau tinggal di sebuah rumah bambu yang sangat sederhana, hanya berdua dengan istrinya. Sebenarnya Mbah Murianto mempunyai 4 orang anak, dan keempatnya semua adalah perempuan. Tapi semua sudah menikah dan ikut suami mereka masing-masing. Sosok Mbah Murianto dikenal sebagai orang yang sederhana dan juga bijaksana. Dan setiap memasuki waktu sholat, Mbah Murianto selalu pergi ke surau dekat rumahnya untuk melakukan ibadah wajib itu. Untuk rutinitas sehari-hari, Mbah Murianto tidak berbeda dengan warga yang lain. Mencari rumput untuk pakan ternak, bekerja ke sawah, menggarap lahannya sendiri, atau kadang-kadang juga buruh ke sawah orang lain yang membutuhkan tenaganya. Suatu ketika, Pak Karjo adalah seorang lurah, menyuruh Mbah Murianto untuk bekerja menanam padi di sawahnya dan meminta tolong kepada Mbah Murianto agar Mbah Murianto mencari teman 10 orang supaya pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Dan Mbah Murianto pun menyetujui permintaan dari Pak Karjo untuk mencarikan tenaga lagi 10 orang. Keesokan harinya, ketika hari masih pagi, Mbah Murianto bersama teman-temannya berangkat ke sawah untuk mengerjakan tugas dari Pak Karjo. Mbah Murianto bersama teman-temannya bekerja sangat giat sekali dengan harapan pekerjaan cepat selesai sehingga mereka bisa cepat pulang. Tapi sayang, cuaca sangat tidak mendukung. Belum sampai setengah hari, hujan turun sangat deras disertai dengan suara petir. Sehingga dengan terpaksa mereka pulang dan berharap hujan cepat reda sehingga mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Ditunggu sampai tengah hari, hujan masih belum juga reda. Sampai sore hari, hujan masih belum juga reda. Sampai waktu menjelang maghrib, hujan masih sangat deras sekali. Akhirnya mereka tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan dari Pak Karjo. Selepas Isya, Pak Karjo datang menemui Mbah Murianto dengan marah-marah berkata, "Piye karepmu iki, Mur? Kowe niat kerja apa ora? Wis diomongi kongkon marekne sedina iki. Kok malah tandang gawe ora mari? Gimana kamu ini, Mur? Kamu niat kerja apa enggak?
Sudah dibilangi harus selesai hari ini, kok malah tidak selesai. Dengan sangat santun, Mbah Murianto menjelaskan kepada Pak Karjo, dikarenakan kondisi cuaca yang sangat tidak mendukung. Hujan deras disertai dengan petir, sehingga mereka memutuskan untuk pulang dan berharap setelah hujan reda mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Tapi ternyata hujan sangat deras sampai sore hari, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Berkali-kali Mbah Murianto mengucapkan permintaan maafnya kepada Pak Karjo, tetapi Pak Karjo malah memaki-maki Mbah Murianto. Percuma olehmu sembayang jengkang-jengking mur. Kenyataane ngene iki dikek penggaweane ora iso mari. Coba njaluk tolong ning pangeranmu iku lho sing mbok sembah jengkang-jengking bendino. Percuma kamu ibadah yang tekun mur. Kenyataannya kamu dikasih kerjaan seperti ini aja, itu tidak bisa menyelesaikannya. Mintalah tolong pada Tuhanmu yang kau sembah setiap hari itu. Dari tadi Mbah Murianto hanya mengalah dan hanya diam saja. Tetapi ketika Tuhannya yang dihina, Mbah Murianto tidak tinggal diam. Kono leh ngelok-ngelokne aku, Jo. Kono leh ngelok-ngelokno aku. Tapi lek sampai pangeranku sing mbok canda-canda, aku ra trimo. Kamu boleh memaki-maki aku, Jo. Kamu boleh memaki-maki aku. Tetapi jika Tuhanku yang kau hina, maka aku tidak akan pernah tinggal diam. Sekarang maumu gimana, Jo? Walaupun Pak Karjo adalah seorang lurah, tetapi sudah berani menyinggung keyakinan Mbah Murianto, maka Mbah Murianto sudah tidak segan lagi dengan Pak Karjo. Aku orang ngurus, pokok sing penting sesuk isuk wudu wis mari tanduranku kabeh. Aku tidak peduli, yang penting besok pagi semua padi harus sudah tertanam di sawahku. Mbah Murianto pun langsung menyahut, Karjo, lek pancene sesuk isuk gorong dadi tanduran, encep nondasku ning tengah kedokan. Karjo, kalau sampai besok pagi semua padimu belum tertanam, maka tancapkan kepalaku di tengah sawah. Sambil menunjuk ke arah Mbah Murianto, Pak Karjo pun berkata, tak pegang janjimu, tak pegang omonganmu, sambil pergi meninggalkan Mbah Murianto. Kemudian Mbah Murianto pamit kepada istrinya untuk pergi ke sawah untuk meneruskan pekerjaannya yang belum selesai. Dengan berat hati, istri Mbah Murianto pun mengizinkan suaminya untuk pergi ke sawah meneruskan pekerjaannya. Dengan membawa bambu sebatang, Mbah Murianto pergi ke sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Disinilah Mbah Murianto melakukan hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Dengan hanya membawa sebatang bambu dan diterangi oleh rembulan malam, Mbah Murianto berangkat ke sawah sendirian untuk melakukan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 10 orang, dan itu pun memerlukan waktu sehari penuh. Tapi di sini Mbah Murianto melakukannya sendirian. Dan yang paling aneh, sebelum terdengar suara ayam jantan berkokok dan azan subuh belum berkumandang, tapi Mbah Murianto sudah pulang ke rumahnya dan ikut sholat subuh berjamaah di surau dekat rumahnya. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar mentari menyinari tetes-tetes embun, menjadikan berkilauan seperti permata di pagi yang cerah.
Dengan ditemani seorang pengawal pribadi, Pak Karjo datang ke sawahnya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika melihat semua padi sudah tertanam. Tidak ada yang luput satupun. Dan semua warga menjadi geger. Bagaimana mungkin seorang Mbah Murianto bisa melakukan pekerjaan ini dengan waktu tidak sampai 1 malam. Setelah melihat kondisi yang demikian, dengan ditemani pengawal pribadinya, Pak Karjo datang menemui Mbah Murianto untuk meminta maaf, sekaligus membayar upah pekerjaan yang telah dilakukan. Dan Mbah Murianto pun dengan besar hati memaafkan Pak Karjo. Tetapi keanehan terjadi bukan hanya itu. Hampir seluruh warga desa merasakan keanehan yang sama. Setelah bangun tidur, merasakan badan capek sekali, seperti sehabis bekerja seharian penuh. Dan hampir seluruh warga desa merasakan hal yang sama. Setelah kejadian itu, hari demi hari, Mbah Murianto menjalani kehidupan seperti biasa. Tidak ada yang aneh dan tetap sederhana. Hingga suatu ketika, Pak Suto dan Bu Sumira, tetangga Mbah Murianto, mempunyai hajat mengawinkan anak perempuannya. Sesuai dengan adat desa setempat, akad nikah dan resepsi digelar di tempat mempelai perempuan. Dan sudah lumrah hidup bermasyarakat di desa. Setiap ada tetangga yang mempunyai hajat, saudara, sanak famili, bahkan tetangga-tetangga, banyak yang bergotong royong membantunya. Tidak terkecuali Mbah Murianto juga ikut membantu hajatan Pak Suto dan Bu Sumira. Dan Mbah Joyo adalah seorang paranormal, ahli spiritual yang dipercaya oleh Pak Suto dan Bu Sumira untuk menjadi pawang hujan di acara hajatan pernikahan anaknya. 2 hari sebelum acara pernikahan itu digelar, para tetangga dan juga saudara sudah banyak yang datang untuk membantu Pak Suto dan Bu Sumira mempersiapkan segala sesuatunya. Mbah Joyo pun juga datang melakukan ritual dan melakukan pagar gaib agar tidak terjadi sesuatu saat acara pernikahan sedang berlangsung. Dan juga yang pasti memohon kepada Sang Pencipta agar hujan tidak turun pada waktu acara berlangsung. Ketika Mbah Murianto bersama-sama dengan warga yang lainnya sedang asik membuat anyaman dari daun kelapa yang akan digunakan sebagai atap tenda atau tarung, Mbah Joyo dengan jongkaknya bilang, "Pokok lek tukang sawere aku ora kira udan. Pokok kalau yang jadi pawang hujan itu aku, tidak akan hujan." Kamu itu jangan sombong, Jo. Hujan itu ada yang punya. Kalau yang punya menyuruh hujan turun, pastilah hujan akan turun. Maksud kamu apa, Mur? Kamu masih meragukan kemampuanku. Hujan tidak akan pernah turun selama aku jadi pawang hujannya.
Mbah Murianto pun menyahut, "Hujan, Jo." Tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, dan langit menjadi mendung, dan hujan turun dengan sangat deras. Orang-orang sangat bingung dengan apa yang terjadi, karena sebelumnya langit sangat cerah, tiba-tiba mendung dengan cepat, kemudian turun hujan sangat deras. Lah, udan tenan to, Jo. Nah, hujan kan, Jo? Timpal Mbah Murianto kepada Mbah Joyo. Mbah Joyo pun kaget. Kenapa ucapan Mbah Murianto bisa secepat itu menjadi kenyataan? Siapa sebenarnya Mbah Murianto ini? Kenapa ucapannya langsung jadi kenyataan? Ilmu apa yang dimiliki? Gumam Mbah Joyo. Sudah, kamu jangan berpikir yang bermacam-macam, Jo. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang biasa, Jo. Dan aku tidak tahu apa-apa. Seketika Mbah Joyo langsung tersentak. Mengapa Mbah Murianto bisa tahu apa yang ada di dalam pikirannya? Menjadikan Mbah Joyo semakin heran dan semakin penasaran dengan Mbah Murianto. "Kamu mau menantang aku, Mur? Mau adu kesaktian denganku?" ucap Mbah Joyo. Ya tidak toh, Jo. Aku lo bukan siapa-siapa, Jo. Aku hanya orang biasa. Udah, permasalahannya di sini gimana? Hujan ini bisa cepat reda apa enggak? Dengan santainya, Mbah Murianto menimpali ucapan Mbah Joyo, menjadikan Mbah Joyo semakin marah. "Baik, akan aku buktikan. Hujan akan segera reda." Seketika Mbah Joyo pun melakukan ritual, menyalakan dupa, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Sementara Mbah Murianto bersama dengan warga berbincang-bincang sambil meminum kopi dan menunggu hujan segera reda. 1 jam ditunggu, 2 jam, sampai 3 jam, tapi hujan belum juga reda. Kemudian Mbah Murianto mengambil 1 batang daun kelapa muda, atau kalau orang Jawa bilang janur. Ujung janur itu kemudian disimpul mati oleh Mbah Murianto. Kemudian beliau beranjak menuju ke salah satu tiang yang berada di rumah itu. Kemudian janur yang telah disimpul mati itu diselipkan ke salah satu tiang rumah. Aneh, seketika itu juga hujan reda, mendung mulai menghilang, dan matahari kembali bersinar lagi. Kemudian warga yang heran memperhatikan apa yang barusan dilakukan oleh Mbah Murianto. Tapi dengan entengnya Mbah Murianto bilang, "Wis wayahe terang to, Le. Mari udan kan yo terang. Mosok udan terus-terusan ora gelem terang. Sudah saatnya reda, Nak. Habis hujan, yang pasti kan juga reda. Masa hujan kok terus-terusan?" Kemudian dengan sombongnya Mbah Joyo keluar sambil bilang, "Loh, terang kan? Loh, reda kan?" Dan orang-orang pun menjawab, "Iya, Mbah, sudah reda hujannya." Akan tetapi sebagian warga yang melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Murianto
berkeyakinan bahwa redanya hujan ini karena campur tangan Mbah Murianto. Keesokan harinya, ketika acara resepsi pernikahan akan dimulai, Mbah Joyo melihat ada yang aneh pada salah satu tiang di rumah tersebut. Mbah Joyo merasakan ada energi yang sangat besar pada tiang rumah itu. Kemudian Mbah Joyo mengamati ada sebatang janur yang terselip di tiang tersebut. Kemudian Mbah Joyo mengambil janur yang terselip di tiang itu. Akan tetapi keanehan kembali terjadi. Seketika petir menggelegar, langit tiba-tiba mendung dan hujan kembali turun sangat deras. Semua orang panik karena sebelumnya langit sangat cerah, tiba-tiba turun hujan sangat deras. Sedangkan acara resepsi pernikahan segera dimulai. Kemudian salah satu warga memberitahu kepada Mbah Joyo bahwa orang yang menaruh janur di salah satu tiang rumah itu adalah Mbah Murianto. Kemudian Mbah Joyo menemui Mbah Murianto untuk meminta maaf dan meminta bantuan kepada Mbah Murianto agar hujan bisa segera reda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian Mbah Murianto melepaskan ikat kepalanya dan melemparkan ke atas genteng rumah tersebut. Dan seketika hujan reda, mendung mulai menghilang dan matahari mulai bersinar. Dan pada saat itulah orang-orang mengetahui bahwa Mbah Murianto bukan orang sembarangan. Suatu ketika Mbah Murianto dan Wakijan pergi mencari pakan ternak di sebuah hutan di pinggiran desa. Wakijan adalah seorang pemuda dari desa itu dan merupakan tetangga dari Mbah Murianto. Mereka berangkat di pagi hari dengan menaiki cikar atau pedati yang nantinya akan digunakan untuk membawa pakan ternak yang mereka cari. Awal-awal mereka berangkat meninggalkan desa itu tidak ada yang aneh, normal-normal saja dan tidak ada yang ganjil. Namun ketika akan melintasi sungai, Wakijan terkejut. Di seberang sungai, Wakijan melihat ada hamparan savana yang sangat luas dan rumputnya bagus-bagus. Akan tetapi mustahil bagi pedati untuk bisa menyeberangi sungai itu. Mbah, kui daerah endi? Kok aku gak tahu ruh daerah kui? Mbah, itu daerah mana? Kok aku gak pernah melihat daerah itu? Mbah Murianto hanya tersenyum sambil bilang, awak dewi marine ngarit ning kono ae, Jan. Kita nanti merumput di situ saja, Jan. Wow, joguyon, Mbah. Piye awake dhewe nyebrang? Wong kali sak minimbane. Wah, jangan bercanda, Mbah. Gimana kita menyeberang sungai sebesar ini? Tenang aja, dalane kok. Mari ini kowe roh. Tenang saja, Jan. Ada jalannya kok. Habis ini kamu tahu. Tidak seberapa lama berjalan, kemudian Wakijan melihat ada jalan yang menghubungkan ke arah savana itu. Oh iya, Mbah, enek dalane. Oh iya, Mbah, ada jalannya. Sampai di lokasi itu, kemudian mereka merumput mencari pakan ternak. Akan tetapi Wakijan masih keheranan. Daerah mana ini?
karena sebelumnya Wakijan tidak pernah melihat daerah itu. Setelah mendapatkan rumput yang mereka cari, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Dan sebelum berangkat pulang, Mbah Murianto memberi pesan kepada Wakijan. Jan, engko pokok sadurunge enek tugu warna putih kae, kowe ojo tolah-toleh, kowe ojo nganti noleh mengguri. Jan, sebelum nanti melihat ada tugu berwarna putih, kamu jangan sampai menoleh, apalagi menoleh ke belakang. Wakijan mengangguk dan bilang, "Nggih, Mbah. Iya, Mbah." Akan tetapi, dalam hati Wakijan masih diliputi rasa penasaran. Tempat apa ini dan di mana? Mengapa Wakijan tidak pernah melihat tempat ini sebelumnya? Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka melihat ada tugu putih yang sebelumnya dikatakan oleh Mbah Murianto. Dan akhirnya keduanya pun melewati tugu putih itu. Dan Wakijan dengan rasa penasarannya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Akan tetapi sangat terkejutlah dia, karena mereka tiba-tiba sudah berada di seberang sungai dan melihat ke belakang tidak ada jalan sama sekali. Yang Wakijan lihat adalah hanyalah hamparan rawa yang sangat luas dan tidak ada jalan sama sekali. Kemudian Wakijan menanyakan hal itu kepada Mbah Murianto. Dengan entengnya Mbah Murianto menjawab, "Ada, Jan, cuma kamu aja yang gak lihat." Dan membuat Wakijan semakin penasaran dan kembali melihat ke belakang. Dan Wakijan pun masih tidak melihat ada jalan, hanya hamparan rawa yang sangat luas. Karena penasaran dengan kejanggalan yang dialami, akhirnya beberapa hari kemudian Wakijan memutuskan untuk kembali lagi ke area itu dengan tujuan untuk mencari keberadaan savana yang luas yang dipenuhi oleh rumput yang hijau. Tapi sayang, tempat itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan lagi. Wakijan adalah saksi hidup, karena pada saat bekerja di sawah Pak Karjo, Wakijan juga ikut. Pada saat Pak Suto dan Bu Sumirah mempunyai hajat mengawinkan anaknya, Wakijan juga berada di situ dan menjadi salah satu sinoman. Terima kasih kepada Mbah Wakijan yang telah bersedia membagikan kisah Mbah Murianto kepada kami. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Mbah Murianto. Bagi kalian, terus dukung kami dengan cara mengeklik like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di langkah-langkah berikutnya, yang pasti akan membawa kalian masuk lebih dalam kepada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.